Juli 2010 itu harganya hanya $0,04. Ya, kalau teman-teman waktu itu beli ratusan, ya mungkin ribuan, sekarang mungkin teman-teman jadi orang yang sangat kaya raya. Cuman nggak bisa begitu juga ya, karena waktu itu harga itu pernah anjlok lebih dari 90% ya. Ketika harga ini drop dari $26 ke 0,01 ya. Jadi bohong kalau kamu bilang waktu itu kamu nggak jual. Plus waktu itu untuk memperoleh Bitcoin itu likuiditasnya tuh sangat terbatas. Bahkan kalau kita ingat ya, Indodax ya, salah satu exchange paling besar dan exchange pertama di Indonesia ya, shout out untuk Indodax. Itu dulu ya masih jualan itu bahkan di marketplace Facebook ya, persediaannya. Memang nggak setebal sekarang likuiditas, tapi over time ya adopsi kripto itu terus meningkat ya, dan kita juga bisa ya melihat perkembangannya. Kalau kita melihat ya di sini fase evolusinya memang ada beberapa ya ups and down. Dan 2014 ya kita melihat ya Mt. Gox yang jatuh ya akibat aksi hack yang sangat signifikan. Dan keadaan tersebut yaitu memicu bear market yang sangat panjang. Bahkan orang ngomong Bitcoin is dead ya, Bitcoin was dead. Kita melihat juga ya di tahun 2022 ya ada kehancuran FTX ya, dan juga hal-hal lain yang tidak kita kehendaki tentunya. Dan ketika 2017 ya, bull run di tahun 2017, narasinya waktu itu Bitcoin itu adalah digital gold. Itu yang menjadi tesis utama di tahun 2017. Kalau kita lihat rally Bitcoin ya di siklus 2023, 24, ya, 25 itu didasari ya tesis oleh ETF ya, ETF approval. Setelah itu pro crypto president oleh Trump. Cuman ya kita nggak dapat significant amount of upside ketika Trump ini terpilih menjadi presiden. Kenapa? Ya karena kayaknya udah terlalu jenuh ya dengan narasi tersebut. Dan Trump hanya, saya ngomong, banyak janji, banyak opini, banyak wacana, yang mana wacananya itu tidak drive real demand. Kecuali dia beneran ya beli Bitcoin ya pakai dana kas negara, ya itu pasti akan membawa demand. Cuman kalau dia hanya memberikan kebijakan yang pro dan tidak diikuti dengan demand yang baru, karena kita melihat ya sekarang hanya MicroStrategy yang masih getol membeli Bitcoin, yang lain kayak udah mulai nyerah ya, udah nggak mau terlalu beli. Dan adopsi institusi yaitu memang pertama kali terjadi sangat besar ya waktu COVID-19 teman-teman. Ya waktu itu di tahun 2020-21 kita tahu Tesla itu beli, seingat saya 1,5 billion USD ya waktu itu. Dan kemudian diikuti MicroStrategy, kemudian PayPal and Venmo. Dan topnya ya Bitcoin itu di 69.000 di November 2021. Dan waktu itu ya ketika the Fed udah stop ya untuk menurunkan suku bunga dan market dapat turmoil ya waktu itu, dan terjadi koreksi yang signifikan, dan waktu itu cycle topnya ditandai dengan meme coin Euphoria dan juga NFT yang luar biasa gede ya waktu itu. Teman-teman yang udah di siklus sebelumnya pasti tahu, dan top kali ini ya sama juga ya di-trigger oleh meme coins ya dan juga perp dex mania yang mana terjadi di market. Dan